Annyeonghaseyo Robun, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada semangat ya. Jadi kenalan dulu nih sama aku. Nama aku Laili Anissa Farah, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 0603 1282 328049. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berisi banget nih. Jadi kita mau ngomongin tentang dampak AYUSEPA terhadap stream of trade dan perdagangan internasional Indonesia. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa barang dari Eropa kayak coklat, parfum, atau gadget bisa masuk ke Indonesia? Tapi kopi karet dan tekstil kita juga bisa tembus ke Eropa. Nah, itu bukan sihir ya, tapi hasil dari sesuatu yang namanya kerjasama ekonomi internasional. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu yang lagi hot banget nih, yaitu AYUSEPA, alias Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Namanya memang panjang banget sih, tapi intinya ini kesepakatan yang bisa bikin perdagangan Indonesia makin cuan dan kompetitif di kancah internasional. So, siap-siap ya, kita bakal bongkar gimana AYUSEPA ini bisa ngaruh ke stream of trade Indonesia, alias perbandingan untung rugi kita dalam jual beli sama negara lain. Yuk kita bahas. Pada tanggal 23 September 2025 di Bali, Indonesia dan Uni Eropa meresmikan kesepakatan ini setelah negosiasi panjang. Melalui AYUSEPA, tarif impor terhadap barang ekspor Indonesia ke Uni Eropa dikurangi atau bahkan dihapus hingga sekitar 80%. Intinya, akses pasar makin luas, investasi bisa masuk, dan peluang produk Indonesia menembus pasar Eropa semakin terbuka lebar. Sebelum kita ke dampaknya, kita harus paham dulu apa itu Stream of Trade or TOT. Stream of Trade adalah perbandingan antara harga ekspor dan harga impor suatu negara. Kalau ekspor kita bisa dijual dengan harga tinggi dibanding impor yang kita beli, itu TOT-nya bagus. Kalau TOT naik, maka keuntungan negara relatif terhadap perdagangan luar negeri makin menguntungkan. Sebaliknya, kalau TOT kita turun, maka bisa rugi secara relatif. Jadi, TOT ini seperti timbal balik antara apa yang kita jual ke luar negeri dan apa yang kita beli dari luar negeri. Sekarang kita kulik, apa dampak AYUSEPA terhadap TOT Indonesia? Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama harga ekspor bisa meningkat. Karena adanya akses pasar dan insentif tarif, sehingga produk Indonesia bisa kompetitif di pasar Eropa. Yang kedua, volume ekspor bisa membesar. Tapi kalau ekspor murah namun margin tipis, TOT tidak selalu naik drastis. Yang ketiga, peningkatan persaingan impor dari Eropa. Tarif impor dari Uni Emirat ke Indonesia juga akan dikurangi di sektor tertentu, sehingga barang impor bisa lebih murah. Ini bisa menekan harga impor dan mempengaruhi TOT. Yang terakhir ada risiko fluktuasi harga dunia dan kurs valuta asing, yang tetap harus diperhitungkan. Contoh sederhana, kalau kita ekspor kopi ke Eropa dan Uni Emirat mengurangi tarifnya, maka harga kopi ekspor kita bisa lebih kompetitif. Ekspor meningkat, potensi TOT naik selama harga impor kita tidak meningkat. Tapi, jika impor barang teknologi dari Eropa juga melonjak, itu bisa berat juga sih. Teman-teman, coba pikir, kalau TOT Indonesia meningkat, apa dampaknya ke kehidupan rakyat? Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, perdagangan internasional punya manfaat besar banget buat negara. Yang pertama, bertambahnya pendapatan atau devisa negara. Kedua, terjalinnya persahabatan antar negara. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Keempat, bertambahnya pangsa pasar sehingga menambah keuntungan yang diperoleh. Nah, semua manfaat itu juga tercermin dalam AYUSEPA. Kesepakatan ini bisa bikin Indonesia dan Eropa bisa saling melengkapi. Indonesia punya sumber daya alam, Eropa juga punya teknologi tinggi. Dengan kerjasama yang adil, dua-duanya bisa untung.
Selain kesepakatan seperti AYUSEPA, ada faktor-faktor pendorong lain yang mempengaruhi perdagangan internasional seperti perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam, perbedaan biaya produksi, selera masyarakat, keinginan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, keinginan untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan keuntungan, adanya kelebihan produk yang dihasilkan di dalam negeri sehingga perlu dijual ke negara lain, adanya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, AYUSEPA adalah contoh nyata dari perdagangan internasional modern yang membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dari sisi ekonomi, kesepakatan ini bisa meningkatkan ekspor, memperkuat stream of trade, dan membuka lapangan kerja baru. Tapi tetap ada tantangan seperti persaingan impor, fluktuasi harga, dan kesiapan industri lokal yang harus terus ditingkatkan. Jadi, yuk kita pahami bareng-bareng biar bisa jadi generasi ekonomi yang melek global. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat belajar ekonomi guys. See you, bye-bye!